Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasan Abiseka Putra dari fase F2. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, ciri-cirinya itu seperti perlawanan dilakukan secara langsung atau fisik. Yang kedua, itu perlawanan dipimpin oleh orang yang disegani oleh masyarakat atau orang yang berkarisma atau karismatik yang disegani oleh masyarakat, contohnya seperti orang-orang bangsawan atau tokoh agama. Lanjut, yang ketiga itu perlawanan yang dilakukan masih bersifat sporadis atau musiman. Yang kelima, strategi perjuangan itu masih belum terorganisir dengan baik. Yang keenam, masyarakat yang melakukan perlawanan masih bisa diadu domba oleh kaum penjajah atau orang penjajah. Terus bentuknya apa aja sih bentuk perlawanan sebelum abad ke-20? Nah, perjuangan abad ke-19 itu sebelumnya mengalami kegagalan karena memiliki banyak kelemahan dari ciri-cirinya. Nah, sekarang sebelum abad 20 juga membebaskan Indonesia dari tujuannya itu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan sebelum abad ke-20. Nah, yang pertama, perlawanan rakyat Maluku pada Portugis. Portugis tiba di kerajaan Ternate sekitar tahun 1513 untuk menjalin kerjasama dagang. Sayangnya, bangsa Portugis mulai memperlihatkan kelicikan dan pengkhianatan untuk memonopoli perdagangan. Hal ini membuat para pemimpin Maluku marah dan mengajak seluruh rakyatnya berperang melawan Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1571. Pasukannya itu berhasil mengusir Portugis dan dari Ambon, dan 4 tahun kemudian Portugis menghilang selamanya dari Maluku. Kemudian yang kedua ada perang Diponegoro. Ini perang yang terkenal di Indonesia sejarahnya ya. Perang Diponegoro merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Perang dimulai saat pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini jelas membuat Pangeran Diponegoro maupun masyarakat yang ada di sana menjadi geram karena ulah Belanda ini. Pangeran Diponegoro tersebut kemudian mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran yang paling kita kenal di sejarah ini, atau yang paling besar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara atau Indonesia. Akibatnya, perang ini penduduk Jawa tewas kira-kira kurang lebih mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah kurang lebih 8.000 tentara Belanda dan kurang lebih 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Nah, di sini kita tahu jika banyak sekali bentuk perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-20. Dari mulai yang tadi masih sifatnya itu fisik, terus yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik, kemudian yang belum terorganisir dengan baik dan masih mudah diadu domba. Tetapi perlawanan ini mempunyai kemajuan yang lumayan signifikan karena ini menjadi salah satu pemicu awal bagi kemerdekaan Nusantara atau Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Saya Gasan Abiseka Putra pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.